Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Manghaji Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan haji ini saya persembahkan sebuah video untuk memperingati perjuangan jamaah haji Indonesia menuju kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Bahwa sudah maklum pada abad 19 ke bawah atau sebelum abad 19 ke bawah, para pejuang-pejuang bangsa ini berjuang secara sendiri-sendiri, seperti misalkan Eyang Pangeran Diponegoro. Beliau berjuang perang dengan Belanda dengan sebutan waktu itu perang Pulau Jawa, perang yang cukup lama sekitar belasan tahun, dan nyaris Belanda waktu itu nyaris bangkrut, kehabisan biaya untuk membiayai perang tersebut. Tapi walaupun bagaimana tetap karena tidak ada persatuan, Pangeran Diponegoro pun akhirnya harus tertangkap oleh Belanda. Kemudian betapa Sultan Ageng Tirtayasa di Banten pun juga sama dengan gigih berjuang. Ibu Cut Nyadin di Aceh juga demikian keadaannya, seorang pejuang, seorang petarung yang tangguh. Tuanku Imam Bonjol, mereka semua, beliau-beliau semua berjuang sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada semacam kesadaran, jadi bahwa selama kita belum bersatu, selama itulah kita tidak akan pernah menang, dan selama itu pula kita akan tetap terjajah. Kondisi existing Indonesia waktu itu atau Hindia Belanda waktu itu tidak mudah untuk bicara politik atau apalagi berserikat. Konon katanya tidak boleh berkumpul sampai lebih dari 3 orang. Ketika kumpul lebih dari 3 orang maka patut dicurigai bicara tentang politik ataupun bicara tentang pemberontakan. Kemudian juga kondisi di tengah lingkungan masyarakat juga kita belum tahu. Masyarakat waktu itu belum tahu, belum jelas apakah keluarga Sia ini pro NKRI atau pro Belanda. Jadi sangat sulit sekali waktu itu untuk bicara tentang persatuan kesatuan, dan juga kondisinya belum begitu banyak alat telekomunikasi termasuk kendaraan, jadi sulit sekali komunikasi antara orang Sumatera dengan orang Jawa dengan orang Kalimantan, orang Kalimantan dengan orang Sulawesi dengan orang Papua, dengan orang Maluku, dan seterusnya. Sehingga wajar kalau kemudian para pejuang-pejuang terdahulu itu berjuang lebih sendiri-sendiri karena mereka memang tidak saling kenal. Waktu itu belum ada partai, belum ada ormas, sehingga mereka semua belum saling kenal. Nah, ada suatu tempat di mana seluruh bangsa Indonesia kumpul di sebuah tempat, yaitu di Mekah. Saya cerita ini berdasarkan metode, kalau kata sejarawan itu metode tell story. Jadi saya berdasarkan cerita dari guru, karena kalau tradisi salafiyah itu harus punya sanad guru ya. Jadi keilmuan agama itu harus bersanad dari guru sampai guru, terus gurunya lagi, guru terus ke atas, termasuk juga sejarah yang saya sampaikan juga ada sanadnya gitu. Jadi dari guru saya ke gurunya lagi, terus sampai ke pelaku sejarah. Waktu itu kondisi hajian zaman Hindia Belanda atau mungkin tahun 70-an juga masih mengalami ya, itu menggunakan kapal laut. Jadi bulan Sa'ban alias bulan Rowah itu sudah kumpul di Tanah Suci. Dan untuk proses hajian itu masih lama, masih nunggu sekitar 3 bulan. Jadi ada waktu kosong, dimanfaatkanlah untuk kumpul di sana, merumuskan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di situ kumpul orang Kalimantan bertemu dengan orang Pulau Jawa bertemu dengan orang Sumatera bisa ngobrol bareng dengan orang NTB bisa ketemu dengan orang Maluku, dan seterusnya. Disitulah ajang pertemuan representasi masyarakat Indonesia, karena yang hadir sana kan bukan orang sembarangan. Yang haji waktu itu kan orang-orang tokoh, ulama yang punya basis massa di bawah itu. Nah, di sana ada majlis pertemuan ya, majlis silaturahmi lah bangsa Indonesia
Kalau nggak salah majelis itu pimpinannya adalah diantaranya Mbah Baidowi dari Jawa Tengah. Yang sekurang dengan beliau adalah diantaranya Mbak Ayai Khalil dari Bangkalan, mungkin Mbak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pelaku-pelaku sejarahnya. Mereka berkumpul membuat kisi-kisi persatuan, karena rumusnya bersatu kan harus bertemu, nggak mungkin kita bersatu kalau tidak bertemu gitu. Dan hanya ada satu tempat yang bisa mempertemukan mereka semua adalah Mekah Al-Mukarramah atau Madinah. Dan saksi sejarah berikutnya adalah ada pulau namanya Pulau Onrus. Itu lokasinya di Pulau Seribu di wilayah administratif Jakarta Utara. Pulau itu diekspos sebagai pulau karantina untuk jamaah haji, untuk mengecek kesehatan jamaah haji. Padahal sesungguhnya tidak itu motifnya. Motifnya mereka jamaah haji itu di screening, berangkatnya di screening, ditanya segala macam, pulangnya pun di screening. Karena Belanda mencium bahwa ada aroma tak sedap kumpulnya tokoh-tokoh Indonesia di Tanah Suci. Dan banyak di sana, kalau bisa digali silahkan pemerintah atau sejarawan, di Pulau Onrus itu banyak orang-orang yang sudah mati syahid karena mereka seorang orang patriotik, seorang yang tidak mau didoktrin, sehingga harus konon matinya bukan dibunuh tapi dibiarkan sampai kelaparan sehingga meninggal. Itulah di Pulau Onrus. Nah, kemudian majelis itu merumuskan kisi-kisi persatuan, kisi-kisi tentang rencana kemerdekaan dan seterusnya, termasuk juga konon katanya rancangan untuk menggelar acara ataupun gebiar Sumpah Pemuda pun dari sana. Termasuk juga Pancasila, kisi-kisi besarnya dari sana. Jadi jangan kemudian, mohon maaf, ormas-ormas yang beraliran keras anti Pancasila. Saya keberatan karena Pancasila itu adalah representasi dari rahmatan lil alamin, dan ulama-ulama itulah yang merumuskan itu semua. Jadi rahmatan lil alamin itu bisa diterima oleh semuanya, adaptable lah kira-kira gitu. Dan ada ulama tokoh utamanya di situ, cuman saya tidak berani sebutkan di video ini. Ya, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang waroi, yang tidak mau disebutkan ya jasa-jasanya. Beliau lebih baik belakang layar. Mungkin di kolom komentar mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi kira-kira itu. Jadi peran jamaah haji waktu itu sebagai sosok di balik layar terjadinya persatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan Onrus itu secara waktu juga mirip-mirip ya waktu itu ya. Itu Onrus itu difungsikan sekitar tahun 1911 sampai tahun 1933. Kenapa sih Belanda harus membuat karantina kesehatan di sebuah pulau? Nggak masuk akal. Karena untuk menutupi kekejaman mereka untuk men-screening jamaah haji. Sejatinya kalau mereka memang mau mengkarantina dalam konteks kesehatan, semestinya di Tanjung Priuk. Jadi sebelum naik kapal laut, mereka dicek kesehatan dan seterusnya. Dan sampai sekarang pun juga dalam pemerintahan Indonesia modern nggak ada ya, maksudnya karantina itu nggak efektif kalau di pulau gitu, kalau tidak ada motif lain. Tapi yang diekspos ke depan adalah dalam rangka membantu kesehatan jamaah haji. Kira-kira mungkin itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada jamaah haji berkat perjuangan para beliau sehingga Indonesia bersatu dan kemudian meraih kemerdekaannya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.